Cerita dikanjut di mana setelah pertempuran besar, kelompok Lindong terpisah karena ruang yang kacau ketika pelarian. Lindong terlempar dalam pusaran teleportasi ruang yang menyiksa hingga kesadarannya berkali-kali tenggelam dalam kegelapan. Dalam keadaan setengah sadar, Lindong samar-samar mendengar suara manusia di sekitarnya lalu kembali pingsan. Setelah beberapa waktu berlalu, Lindong perlahan mendapatkan kembali sedikit kendali atas tubuhnya. Lindong menyadari bahwa dirinya masih hidup meskipun tubuhnya terasa sangat lemah. Dalam kondisi samar, Lindong merasakan bahwa seorang merawatnya dan orang itu tampaknya adalah seorang wanita. Akhirnya setelah perjuangan panjang, Lindong membuka mata dan melihat atap kasar sebuah kereta. Ingatannya pun kembali tentang pertempuran besar di kota iblis unik, tentang gerbang Yuan dan tentang teleportasi ruang yang kacau. Ketika memeriksa tubuhnya, Lindong terjekut karena luka yang dideritanya sangat parah. Meridiannya rusak dan energi di dalam tubuhnya kacau balau. Di dalam dantian, roh Yuan Lindong duduk lemah di atas cincin naga Yuan dengan cahaya ki nirwana emas yang hampir padam. Lindong menyadari bahwa jika orang lain mengalami luka seperti ini, kemungkinan besar orang tersebut akan lumpuh seumur hidup. Namun Lindong tahu bahwa tubuhnya telah diperkuat oleh aura naga langit sebelumnya. Dengan begitu, meskipun luka ini berat, masih ada harapan untuk pulih jika Lindong diberi waktu. Lindong pada saat ini hanya khawatir karena dalam keadaan selemah ini, siapapun bisa menghabisinya. Lindong kemudian memikirkan Lin Diao dan Lin Yan dan menyadari kemungkinan besar mereka terpisah akibat teleportasi yang rusak. Hati Lindong pun dipenuhi dengan niat membunuh. Lindong lanjut bersumpah bahwa jika sesuatu terjadi pada Lin Diao atau Lin Yan, maka suatu hari nanti Lindong pasti akan memusnahkan gerbang Yuan. Di tengah pemikiran itu, pintu kereta pada saat ini terbuka perlahan. Seorang gadis muda berbaju biru pucat masuk dengan langkah ragu. Wajahnya cukup cantik meskipun tidak sebanding dengan King Tan atau Ying Huan Huan, dan matanya sedikit memancarkan rasa malu. Gadis itu terjekut ketika melihat Lindong sudah terjaga, lalu dengan suara lembut dan canggung menanyakan apakah Lindong sudah bangun. Lindong pun tersenyum tipis dan mengangguk karena setidaknya untuk saat ini Lindong tampaknya tidak berada dalam situasi berbahaya. Selanjutnya gadis itu pun memperkenalkan diri bahwa ia bernama Guya. Lindong berterima kasih dengan tulus lalu menanyakan apakah ada orang lain yang ditemukan di sekitar Lindong. Guya menggeleng sedikit setelah mencoba mengingat sesuatu. Kekecewaan pun melintas di wajah Lindong karena itu berarti mereka benar-benar terpisah. Kemudian Guya dengan ragu menyampaikan bahwa kakaknya yang bernama Guyan telah memeriksa luka Lindong dan menyimpulkan bahwa Lindong tidak akan bisa berkultivasi lagi. Mendengar hal itu, Lindong pada saat ini hanya terdiam. Luka di dalam tubuh Lindong memang parah, bahkan bagi kebanyakan orang kultivasi mereka pasti telah hancur. Namun Lindong berbeda dan Lindong mengetahui rahasia tubuhnya sendiri dan tidak sepenuhnya percaya pada vonis tersebut. Selanjutnya Lindong segera bertanya tentang lokasi mereka. Guya pun menjelaskan bahwa tempat itu adalah pulau roh misterius yang berada di wilayah Laut Iblis Kekacauan, tepatnya di daerah angin laut surga. Tempat itu sangat jauh dari wilayah Suan Timur, bahkan seorang ahli tingkat mendalam pun memerlukan waktu setengah tahun untuk terbang ke sana tanpa hambatan. Penjelasan itu seketika membuat Lindong tertegun. Lindong menyadari bahwa dirinya kini berada sangat jauh dari tanah asalnya. Namun setelah sedikit merenung, Lindong justru melihat peluang. Hubungan Lindong dan gerbang Yuan di wilayah Suan Timur sudah tidak dapat diperbaiki. Dengan begitu, pergi sejauh ini justru memberi Lindong ruang untuk tumbuh tanpa bayang-bayang musuh lama. Selain itu, ketika menyadari nama Laut Iblis Kekacauan yang terngiang di benaknya, Lindong tiba-tiba teringat pada peta energi mental yang dahulu diperoleh dari menara simbol Master Kota Yan. Di dalam peta itu tercatat lokasi dari dua simbol leluhur. Salah satunya simbol leluhur pelahap yang sudah berada di genggaman Lindong. Namun simbol leluhur kedua berada sangat jauh dan dulu terasa mustahil dijangkau oleh Lindong. Kini ingatan itu kembali jelas karena Lin Diao pernah menyebut bahwa simbol leluhur kedua terletak di Laut Iblis Kekacauan. Kesadaran itu pada akhirnya membuat hati Lindong bergetar. Jika Lindong berhasil memperoleh simbol leluhur kedua,
kekuatannya pasti akan melonjak drastis dan tugas dari tablet kesunyian agung juga dapat diselesaikan. Karena itu tempat asing ini justru berubah menjadi tujuan yang penuh harapan bagi Lindong. Lindong kemudian meminta peta wilayah laut kepada Guya. Sayangnya Guya hanya memiliki peta daerah angin laut surga karena peta lengkap laut iblis kekacauan sangatlah berharga. Setelah memeriksa peta dengan energi mental yang tersisa yang dimilikinya, Lindong memastikan bahwa lokasi simbol leluhur kedua tidak berada di wilayah ini. Meskipun sedikit kecewa, Lindong tidak putus asa karena yang terpenting saat ini adalah memulihkan diri. Tak lama kemudian, rombongan berhenti dan mulai mendirikan perkemahan. Dengan bantuan Guya, Lindong turun dari kereta dan di sekelilingnya para pemuda sibuk memasang tenda dengan aura kuat dan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berasal dari suatu faksi yang terorganisir dengan baik. Lindong menilai bahwa kekuatan mereka setara dengan murid inti Sekte Dao sehingga dapat disimpulkan bahwa klan Gu bukanlah kekuatan kecil. Sementara itu tatapan iba dari beberapa orang tampak terpancar ketika menatap ke arah Lindong. Namun Lindong mengabaikannya hingga suasana berubah ketika Guying, seorang wanita berpakaian merah yang berada di tingkat 8 nirwana, melontarkan sindiran tajam. Guying menyatakan bahwa menyelamatkan seorang yang tidak bisa berkultivasi hanya akan menjadi beban bagi klan Gu. Awas lo, Lindong kekuatannya balik, cium tangan lo, bolak-balik sujud lo. Ucapan itu seketika membuat Guya tersipu dan terdiam karena tidak mampu membalas. Ketegangan pada akhirnya mereda ketika Guyan, wanita berpakaian putih yang telah memeriksa luka Lindong sebelumnya, keluar dari tenda utama dan menegur Guying. Guyan memiliki kekuatan setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam sehingga wibawanya jelas lebih tinggi. Setelah menenangkan Guya, Guyan memperingatkan Lindong agar mematuhi perintah selama berada di Pulau Roh Misterius. Hal itu dikarenakan mereka pada saat ini memiliki misi penting, terlebih lagi wilayah itu juga tidak aman. Guyan juga menawarkan bahwa setelah urusan selesai, Lindong dapat bekerja di klan Gu untuk menyambung hidup jika memang tidak memiliki tujuan lain. Mendengar itu semua, Lindong pada saat ini hanya tersenyum tipis. Di mata mereka, Lindong hanyalah orang cacat yang tidak berguna. Namun di dalam hati, tekad Lindong pada saat ini justru menjadi semakin kuat. Begitu luka-lukanya pulih dan kekuatannya kembali, Lindong akan menjelajahi lautan iblis kekacauan, mencari simbol leluhur kedua dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Singkat cerita, malam pun datang dengan bulan terang yang menggantung tinggi di atas Pulau Roh Misterius. Di dalam sebuah gerbong sederhana, Lindong tampak duduk sendirian. Tempat itu jauh lebih buruk jika dibandingkan tenda-tenda lembut milik yang lain. Namun Lindong tidak mempermasalahkannya karena Lindong sadar bahwa di mata banyak orang keberadaannya hanyalah beban. Selanjutnya Lindong segera membentuk segel latihan, lalu cahaya hijau redup menyelimuti tubuh Lindong. Kekuatan melahap yang samar segera menyerap kekuatan Yuan alami di sekitarnya, kemudian perlahan mengubahnya menjadi kekuatan Yuan miliknya sendiri untuk memulihkan meridian dan tulang yang terluka. Seiring waktu, aura naga langit yang telah menyatu dengan tubuh Lindong juga ikut bergerak. Aura itu mengalir bersama dengan energi pemulihan sehingga kelemahan Lindong berangsur-angsur berkurang. Ketika Lindong hendak menghentikan latihannya, tiba-tiba titik-titik di antara alisnya mulai bergetar. Gelombang energi murni memancar keluar seperti banjir dan menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Setelah memusatkan pikirannya, Lindong menyadari bahwa sumbernya adalah sebuah lambang roh yang tersembunyi di bawah pelipisnya. Saat itu juga Lindong teringat bahwa lambang roh tersebut diperoleh setelah menghabisi Yuan Chang. Lindong memahami betapa berharganya benda itu karena kemungkinan besar kekuatan Yuan Chang yang mampu mencapai tahap kehidupan mendalam di usia muda berasal dari lambang roh tersebut. Kini dengan energi tambahan itu, pemulihan Lindong akan berlangsung jauh lebih cepat. Tidak lama kemudian, pintu gerbong terbuka dan Guya masuk sambil membawa selimut. Guya menjelaskan dengan lembut bahwa malam di pulau itu sangatlah dingin. Karena Lindong sedang terluka, maka Lindong harus menjaga tubuhnya. Lindong terjekut sekaligus tersentuh oleh perhatian itu karena di tengah sikap dingin banyak orang, Guya justru menunjukkan kebaikan.
Dalam percakapan mereka, Guya menceritakan bahwa sebenarnya banyak anggota kelompok yang menolak menyelamatkan Lindong. Namun Guyan pada akhirnya menyetujuinya hingga yang lain ikut menerima. Lindong seketika memahami sikap mereka sebab di dunia ini kekuatan adalah segalanya. Dengan begitu, maka orang yang dianggap tidak mampu berkultivasi memang mudah dipandang rendah. Dari obrolan itu, Lindong juga mengetahui situasi wilayah Laut Angin Surga yang terletak di bagian barat Laut Iblis Kekacauan. Wilayah tersebut memiliki banyak faksi kuat, terutama dua kekuatan besar bernama Gua Angin Iblis dan Gua Semesta. Selain itu, ada juga 5 klan besar, yaitu klan Wei, klan Gu, klan Su, klan Zu, dan klan Sentu. Klan Gu sendiri dipimpin oleh seorang ahli tahap kehidupan mendalam sehingga kekuatannya sebanding dengan sekte-sekte besar di wilayah Suan Timur, meskipun belum tentu setara dengan gerbang Yuan ataupun sekte Dao. Guya kemudian menjelaskan bahwa tujuan mereka datang ke Pulau Roh Misterius adalah untuk mencari buah roh kehidupan misterius. Ini adalah sebuah harta langka yang dapat membantu ahli tingkat 9 nirwana menembus tahap kehidupan mendalam. Guyan yang sudah setengah langkah menuju tahap itu berharap bisa memperoleh buah tersebut agar dapat melakukan terobosan penuh. Mendengar hal itu, hati Lindong seketika bergetar. Lindong menyadari bahwa jika lukanya pulih sepenuhnya, kekuatannya kemungkinan akan naik ke tingkat 9 nirwana. Apabila Lindong berhasil mendapatkan buah roh kehidupan misterius, maka peluang untuk menembus tahap kehidupan mendalam akan jauh lebih besar dan waktu latihan yang panjang bisa dipersingkat. Namun karena kabar tentang buah itu telah menyebar, banyak ahli lain juga datang ke pulau tersebut sehingga persaingan pasti akan menjadi sengit. Meskipun tergoda, Lindong juga pada saat ini segera menenangkan diri. Luka di tubuhnya belum sembuh penuh dan situasi di pulau itu tidaklah damai. Karena itu, Lindong memutuskan untuk memulihkan kekuatannya terlebih dahulu sambil mengamati keadaan. Jika kesempatan muncul, Lindong tidak akan ragu untuk bertindak karena bagaimanapun juga, harta alam seperti itu hanya layak dimiliki oleh mereka yang memiliki kemampuan. Selanjutnya, setelah Guya pergi, Lindong kembali memejamkan mata. Di bawah sinar bulan yang dingin, Lindong terus memanfaatkan setiap waktu untuk menyembuhkan diri karena Lindong tahu bahwa badai perebutan buah roh kehidupan misterius sedang menanti di depan. Singkat cerita, konvoi dari klan Gu pun kembali bergerak perlahan menembus hutan lebat Pulau Roh Misterius. Di bagian belakang rombongan itu, Lindong duduk tenang sambil memulihkan diri. Luka dalam tubuh Lindong sebenarnya hampir sembuh setelah 2 hari pengobatan. Selain itu, sebagian dari kekuatannya juga pada saat ini telah kembali. Tetapi meskipun demikian, Lindong tetap menahan diri dan tidak menunjukkan kemampuan aslinya karena Lindong tidak ingin menimbulkan konflik sebelum benar-benar pulih. Selama perjalanan itu, hanya Guya yang sesekali berbicara dengan Lindong, sementara anggota klan Gu lainnya kebanyakan bersikap acuh. Sebagian memandang Lindong dengan simpati, tetapi beberapa pemuda klan Gu justru menunjukkan tatapan meremehkan. Meskipun begitu, Lindong tidak mempedulikan sikap mereka karena perhatian Lindong tertuju pada banyaknya kelompok lain yang juga bergerak menuju kedalaman pulau. Semua orang jelas mengincar buah roh kehidupan misterius dan di antara mereka terdapat banyak ahli kuat dari Laut Iblis Kekacauan. Aura yang terpancar dari para ahli itu menunjukkan bahwa mereka adalah petarung berpengalaman yang telah melewati banyak pertempuran hidup dan mokat. Lindong juga menyadari bahwa wilayah ini memang jauh lebih ganas dibandingkan dengan wilayah Suan Timur. Di tengah perjalanan, Guya juga mendekati Lindong dan dengan lembut menawarkan daging kering. Setelah menerima makanan itu, Lindong teringat pil obat yang sebelumnya diberikan Guya. Lalu Lindong segera menanyakan mengenai pil tersebut kepada Guya. Guya pun menjelaskan bahwa itu adalah pil Suan Yuan versi lebih tinggi dari pil Nirwana. Jika pil Nirwana mengandung Ki Nirwana, maka pil Suan Yuan mengandung jejak energi kehidupan. Dengan begitu, pil itu jauh lebih berharga dan bahkan menjadi mata uang utama di Laut Iblis Kekacauan. Lindong pada akhirnya memahami kegunaan pil tersebut dan mengakui bahwa Lindong memang membutuhkannya untuk pemulihan. Mendengar hal itu, tanpa ragu, Guya menawarkan seluruh persediaannya yang berjumlah 500 pil Suan Yuan.
Wajah Guya bahkan memerah karena merasa bahwa jumlah itu terlalu sedikit. Sikap tulus itu membuat hati Lindong seketika terasa rumit, tetapi karena kebutuhan mendesak, Lindong tetap menerimanya dan berjanji dalam hati untuk membalas kebaikan tersebut. Namun tindakan itu memicu kemarahan dari Guying. Dengan nada tajam, Guying menegur Guya karena dianggap menyia-nyiakan pil jatah klan mereka. Ketika Guya membela keputusannya sendiri, amarah Guying semakin memuncak hingga hampir menamparnya. Akan tetapi tangan Guying dihentikan oleh Lindong. Dengan nada rendah namun tegas, Lindong menegur sikap Guying yang dianggap tidak pantas. Ucapan itu seketika membuat Guying murka dan merasa dipermalukan. Beberapa anggota klan Gu seketika segera mengepung Lindong dengan ekspresi tak bersahabat. Keributan itu pun segera menarik perhatian Guyan yang memimpin rombongan. Setelah mendengar penjelasan kedua belah pihak, Guyan seketika menegur mereka dan kemudian menatap ke arah Lindong dengan curiga. Guyan menyatakan bahwa luka Lindong tidak akan mudah sembuh hanya dengan pil Xuan Yuan. Namun Lindong menjawab dengan tenang bahwa Lindong memiliki caranya sendiri. Ketika Guying kembali melontarkan sindiran, Lindong menatapnya dengan sorot mata yang gelap dan tajam hingga membuat Guying terdiam dan menekan kata-katanya. Sementara itu Guyan lanjut memperingatkan Lindong agar tidak menyalahgunakan kebaikan Guya. Ia pada akhirnya segera membubarkan keributan. Setelah suasananya kembali tenang, Lindong hendak menghibur Guya, tetapi perhatian Lindong tiba-tiba tertarik pada sekelompok orang yang muncul di lereng bukit. Mereka adalah klan Wei dan kehadiran mereka segera membuat suasana menegang. Di barisan depan berdiri Wei Song, seorang pemuda berpakaian hijau dengan senyum ramah yang menyembunyikan niat dingin. Guya menjelaskan bahwa Wei Song adalah ahli generasi muda klan Wei yang telah mencapai setengah langkah menuju tingkat kehidupan mendalam. Selain itu, hubungan antara klan Gu dan klan Wei juga memang tidak harmonis. Di sisi lain, Wei Song menyapa Guyan dengan nada sopan namun tersirat sebuah tantangan. Guyan pun menegaskan bahwa klan Gu tidak akan menyerahkan buah roh kehidupan misterius begitu saja. Wei Song hanya tersenyum dan mengatakan bahwa semuanya akan ditentukan oleh kemampuan masing-masing. Sebelum pergi, Wei Song memperingatkan agar klan Gu berhati-hati terhadap binatang iblis di malam hari. Sorot matanya yang gelap seketika menunjukkan bahwa ancaman itu bukan sekedar peringatan binasa. Setelah kepergian kelompok klan Wei, wajah para anggota klan Gu tampak muram. Lindong menatap punggung rombongan Wei Song sambil merenung. Lindong bahkan merasakan ada sosok berjubah hitam di belakang Wei Song yang memancarkan fluktuasi aneh dan berbahaya. Karena itu, Lindong menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan damai dan tinggal bersama dengan rombongan klan Gu mungkin justru akan menyeret Lindong ke dalam bahaya yang lebih besar. Malam pun kembali turun ketika konvoi klan Gu mendirikan kemah di kedalaman pulau roh misterius. Hutan purba itu semakin dipenuhi jejak binatang iblis sehingga pertahanan diperketat dengan penjagaan yang berpatroli dan berbagai jebakan yang dipasang di sekeliling perkemahan. Di sudut yang agak terpencil, Lindong duduk bersandar pada kereta. Sementara para anggota klan Gu berkumpul dan bercakap-cakap dengan ramai di tengah kem, Lindong memilih menjauh karena Lindong tahu sebagian besar dari mereka tidak menyukainya. Oleh karena itu, Lindong tidak berniat mendekat dan mencari penghinaan. Di dalam tubuhnya, luka yang sebelumnya parah telah pulih sekitar setengahnya berkat pil Xuan Yuan yang diperoleh dari Guya. Kehidupan dalam pil itu sangat membantu pemulihan, bahkan memberi harapan bagi Lindong untuk menembus tingkat 9 nirwana jika memperoleh lebih banyak. Namun pil yang dimiliki sudah habis dan Lindong merasa tidak pantas meminta lagi kepada Guya. Tanpa pil tersebut, akhirnya Lindong hanya bisa mengandalkan kemampuan pemulihan alaminya. Sesaat kemudian, Guya kemudian datang membawa daging panggang dengan wajah yang sedikit memerah. Lindong tersenyum lembut dan lanjut berpesan agar Guya tidak menjauh darinya malam itu dan meminta Guya mengikuti instruksinya tanpa penjelasan. Lindong sudah merasakan gelagat tidak baik sejak pertemuannya dengan klan Wei sebelumnya. Terutama sosok berpakaian hitam di belakang Wei Song yang auranya terasa aneh. Jika terjadi sesuatu, Lindong tidak akan peduli pada anggota klan Gu lain, tetapi Lindong pasti akan melindungi Guya.
Ketika malam semakin larut dan cahaya bulan menyelimuti camp, suasana mendadak berubah. Raungan rendah bergema dari hutan diikuti getaran tanah dan bau darah yang menyeruak. Banyak mata merah menyala muncul dari kegelapan dan para penjaga klan Gu juga segera berteriak memperingatkan akan adanya serangan. Puluhan binatang iblis tanduk batu menerobos keluar. Tubuh hitam mereka keras seperti logam, setara dengan ahli tingkat 7 atau bahkan 8 nirwana dalam kondisi dewasa. Sesaat setelah itu pertempuran pun seketika pecah. Anggota klan Gu membentuk formasi dan mengerahkan kekuatan Yuan untuk melawan, tetapi jumlah binatang itu sangatlah banyak. Di sisi lain, Lindong pada saat ini tetap bersandar tenang seolah tidak berniat ikut campur. Namun ketika seekor binatang iblis tanduk batu menerjang kereta tempat Guya berada, Lindong pun segera bergerak. Cincin naga Yuan melesat sebagai cahaya emas dan menembus kelapa binatang itu dalam sekejap. Darah seketika menyembur dan tubuh besar itu juga roboh seketika. Lindong juga pada saat ini menyadari ada fluktuasi misterius di dalam pikiran binatang itu sebelum mokat, seolah ada kekuatan yang mengendalikannya. Kecurigaan itu pun terbukti ketika beberapa sosok manusia bermata kosong muncul dari hutan dan ikut menyerang tanpa pandang bulu. Aura mereka terasa ganas, tetapi tatapan mereka hampa seperti boneka. Lindong memahami bahwa ada seseorang yang mampu mengendalikan binatang iblis dan manusia sekaligus. Ketika belasan binatang dan manusia mengepung, Lindong meminta Guya menutup mata. Setelah Guya menurut, ekspresi Lindong juga seketika berubah dingin. Cincin naga Yuan kembali berubah menjadi cahaya emas yang menyapu sekeliling. Dalam beberapa tarikan nafas, tubuh-tubuh binatang dan manusia itu terpotong dan darah bermekaran di udara malam. Semua musuh di sekitar Lindong pada saat ini benar-benar tewas dalam waktu singkat. Lindong kemudian memeriksa salah satu mayat dan menemukan tas Qian Kun berisi 600 pil Xuan Yuan. Senyum tipis pun muncul di wajahnya karena pil itu sangat dibutuhkan untuk memulihkan kekuatan. Dengan tatapan menyipit ke arah hutan yang masih dipenuhi dengan sosok-sosok samar, Lindong menyadari bahwa Lindong tidak boleh menyia-nyiakan pil yang ada di depan mata. Setelah menyuruh Guya tetap di camp, Lindong melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan menuju sumber kekacauan yang sengaja diciptakan malam berdarah itu. Lindong bergerak cepat menembus hutan yang gelap dan lembab, sementara pandangannya terus menyapu sekeliling dengan waspada. Sejak memasuki laut iblis kekacauan, Lindong sudah merasakan banyak aura tersembunyi dan kali ini pun tidak berbeda. Di dalam hutan lebat itu ada banyak sosok yang bersembunyi dan jelas dikendalikan oleh seseorang dengan energi mental yang sangat kuat. Tiba-tiba beberapa bayangan manusia menerjang dari kegelapan dan langsung menyerang titik vital Lindong di berbagai arah. Namun meskipun begitu, Lindong pada saat ini tetap tenang. Dengan satu gerakan tangan, cincin naga Yuan berubah menjadi cahaya emas yang melesat ke depan. Dalam sekejap terdengar suara daging terkoyak dan belasan sosok hitam roboh tanpa sempat menyerang. Senjata itu ditempa Lindong dengan energi Yuan Spirit dalam jumlah besar sehingga ketajamannya luar binasa. Selanjutnya setelah mendarat, Lindong mengumpulkan tas Qian Kun dari para mayat lalu memeriksa dahi salah satu dari mereka. Dari situ Lindong memastikan bahwa orang-orang itu dikendalikan sepenuhnya oleh energi mental. Pikiran mereka telah dihapus sehingga mereka tidak lebih dari sekedar boneka hidup. Karena itu Lindong tidak menunjukkan belas kasihan saat terus melaju ke dalam hutan menghabisi siapapun yang menghadangnya dan mengambil pil Xuan Yuan mereka. Semakin jauh Lindong masuk, semakin banyak binatang iblis dan manusia yang dikendalikan bermunculan. Jelas keberadaan Lindong pada saat ini telah terdeteksi. Oleh karena itu, Lindong pada akhirnya memisahkan 8 bilah dari cincin naga Yuan dan membentuk jaringan cahaya emas yang menyapu sekelilingnya. Darah dan daging berterbangan ketika serangan itu menghancurkan semua yang menghadang. Akhirnya, Lindong berhasil menerobos keluar dari hutan dan mendarat di atas batu besar. Di atas bukit di depannya duduk seorang pria berpakaian hitam dan menatapnya dengan mata dingin. Lindong mengenali pria itu sebagai sosok yang pernah berdiri di belakang Wei Song. Tanpa banyak bicara, pria berpakaian hitam itu langsung melancarkan serangan energi mental yang dahsyat.
Namun Lindong membalas dengan pukulan yang diselimuti cahaya naga hijau dan menghancurkan serangan tersebut. Pertarungan pada akhirnya segera meningkat. Pria itu mengangkat bukit-bukit kecil dan menghantamkannya ke arah Lindong, tetapi Lindong memecahkannya satu persatu dengan kekuatan fisiknya. Selanjutnya, pria berpakaian hitam membentuk segel tangan dan memunculkan mata raksasa dari energi mental. Serangan mata asimilasi jiwa itu mencoba menelan kesadaran Lindong. Sesaat pikiran Lindong terasa kabur, tetapi ia segera memulihkan diri dan membalas dengan cincin naga Yuan. Pria itu pun segera menangkis serangan Lindong dengan tombak energi mental raksasa. Saat energi pria itu meledak membentuk badai di belakangnya, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Dari tekanan yang dipancarkan, Lindong menyadari bahwa lawannya telah mencapai tingkat master simbol ilahi. Kekuatan energi mental pria itu bahkan benar-benar melampaui Lindong. Namun meskipun demikian, Lindong pada saat ini sama sekali tidak gentar. Lindong tahu bahwa jika bertarung habis-habisan, hasilnya belum tentu berpihak pada lawan. Namun karena luka di tubuhnya belum pulih sepenuhnya, pertarungan panjang akan merugikannya. Ketika suasana semakin tegang, tiba-tiba terdengar dengungan samar. Energi mental pria berpakaian hitam itu tampak perlahan melemah. Dengan tatapan penuh niat membunuh, pria itu mundur dan bersumpah bahwa ia akan menjadikan Lindong boneka manusia pada pertemuan berikutnya. Setelah itu, pria tersebut pada akhirnya benar-benar menghilang di kejauhan. Lindong pada saat ini tidak mengejar. Lindong menarik kembali cahaya hijau di tubuhnya dan sedikit merenung. Baru saja Lindong tiba di Laut Iblis Kekacauan, Lindong sudah bertemu lawan sekuat master simbol ilahi tingkat awal. Selain itu, orang itu jelas berada di pihak klan Wei dan mengincar buah roh kehidupan misterius yang sama. Dengan begitu, maka cepat atau lambat mereka pasti akan kembali bertarung. Oleh karena itu, memulihkan luka menjadi hal yang mendesak bagi Lindong pada saat ini. Sementara itu di perkemahan dari klan Gu, bau darah dan bangke memenuhi udara setelah serangan binatang meredah. Banyak mayat manusia dan binatang iblis tergeletak bertumpuk dan meskipun mengalami korban, klan Gu pada saat ini berhasil menahan serangan. Guyan memeriksa bangkai binatang iblis tanduk batu dan menemukan luka mematikan yang bersih di kelapa mereka. Guyan terjekut karena hanya ahli setengah langkah tingkat kehidupan mendalam yang mampu menghabisi makhluk sekuat itu hanya dalam satu serangan. Terlebih lagi yang mencengangkan adalah ini sangat jelas bukan berasal dari serangan Guyan. Guyan pada akhirnya segera bertanya kepada Guya siapakah yang telah menghabisi monster-monster ini. Guya dengan polos mengatakan bahwa sebelumnya Lindong memintanya menutup mata. Mendengar nama itu, Guying langsung menyangkal dan menyebut Lindong sebagai orang cacat yang bahkan tidak bisa berkultivasi. Namun baru saja ucapan itu selesai, sosok Lindong berjalan keluar dari hutan yang gelap. Wajah Lindong tetap tenang seperti biasa, tetapi entah mengapa suasana di sekitar mereka terasa berubah. Guying menelan kata-katanya sendiri dan rasa dingin perlahan merayap di dalam hatinya ketika menyadari bahwa Lindong yang berdiri di hadapan mereka ternyata bukanlah sosok lemah seperti yang mereka kira. Mereka pada akhirnya hanya bisa mendengar kelanjutan ceritanya besok lagi.